Tel Aviv terbakar, Haifa nyaris lumpuh total, sistem pertahanan Israel bekerja keras siang dan malam. Tapi tetap tak cukup kuat untuk menyelamatkan kota. Di balik serangan ini, satu nama terus bergema, Resvan. Rudal balistik Iran yang menabrak langsung jantung pertahanan Israel. Dua markas Mossad dihantam, bukan kebetulan. Ini bukan roket nyasar, ini sinyal. Iran ingin dunia tahu mereka bisa menyerang langsung dan tepat sasaran. Tapi seberapa berbahaya sebenarnya rudal Resvan? Dan pertanyaannya kini, mampukah Israel bertahan dari gelombang berikutnya? Tetap di sini, kita akan kupas tuntas senjata yang membuat Mossad tak berkutik. Serangan Resvan bukan cuma soal rudal yang menghantam target. Ini adalah guncangan geopolitik, getaran besar yang merobek peta kekuasaan lama di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya, Iran bergerak tanpa perantara. Tanpa proksi, mereka menyerang langsung ke jantung Israel. Dan langkah ini memecah landscape kawasan seperti belahan bumi setelah gempa. Amerika Serikat langsung mengecam keras, tapi anehnya nada mereka terdengar defensif. Washington terlihat goyah seolah bingung bagaimana menjaga pengaruhnya di kawasan yang makin liar. Sekutu-sekutu AS mulai bertanya dalam hati, masih bisakah mereka sepenuhnya mengandalkan Amerika? Di sisi lain, Rusia tak tinggal diam. Mereka mengambil posisi yang licin, netral tapi aktif. Sambil menyerukan deeskalasi di depan publik, Moskow justru makin erat menjalin hubungan senyap dengan Teheran. Buat Rusia, ini bukan sekedar konflik. Ini kesempatan emas untuk menggerus dominasi Amerika dan mengisi kekosongan pengaruh di Timur Tengah. Dan Cina, jauh lebih berani. Beijing menyatakan dukungan terang-terangan. Mereka menyebut serangan Iran sebagai respon yang sah. Pernyataan ini bukan hanya dukungan moral, tapi pesan terbuka ke dunia, kekuatan global sedang berubah tangan. Di belakang layar, China melihat ini sebagai momen strategis, bukan hanya soal geopolitik, tapi juga soal bisnis. Pasar senjata, pengaruh militer, semuanya kini terbuka lebar untuk Beijing. Dunia menyaksikan semua ini seperti menonton sejarah ditulis ulang. Rudal hari ini bukan cuma alat perang, ia telah berubah jadi bahasa diplomasi baru. Bahasa yang keras, cepat, dan tak bisa diabaikan. Di balik setiap rudal yang meluncur, selalu ada cerita tentang kekuatan, ketakutan, dan pesan yang ingin disampaikan. Dan Resvan bukan sekedar logam bersayap yang menembus langit. Ia adalah lambang dari keteguhan Iran saat seluruh dunia mencoba menekannya. Rudal ini dikembangkan langsung oleh divisi antariksa IRGC, lahir dari keinginan untuk punya senjata strategis, tanpa bergantung pada siapapun. Di tengah embargo, sanksi, dan tekanan global, Iran memilih jalannya sendiri. Mereka menciptakan mesin perang ini dari dalam negeri, bukan hasil beli atau hibah. Hingga akhirnya pada tahun 2022 nama Resvan diumumkan. Namanya diambil dari salah satu konsep surga dalam tradisi Syiah. Tapi ironisnya senjata ini lebih sering membawa kehancuran ketimbang kedamaian. Dalam operasi True Promaistri, Resvan jadi ujung tombak, diluncurkan langsung dari tanah Iran tanpa bantuan proksi, tanpa perantara. Dan itulah yang mengubah segalanya. Bagi Israel ini bukan sekedar serangan, ini adalah peringatan. Iran bisa menekan pelatuknya sendiri, tak perlu lagi sembunyi di balik bayangan. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap Israel menghadapi babak baru ini? Lawannya masih sama, tapi permainannya sudah berubah. Kalau Iran bisa menekan pelatuknya sendiri, maka Resvan adalah pelatuk itu. Sekarang mari kita bedah lebih dalam senjata yang diam-diam telah mengubah cara dunia memandang serangan jarak jauh. Resvan bukan diciptakan untuk gertakan, ia dirancang untuk menghancurkan. Rudal balistik jarak menengah ini menggunakan bahan bakar cair, jenis yang jarang dipakai negara lain karena rumit dalam penyimpanan dan peluncuran. Tapi Iran memilih jalan sulit itu demi dorongan yang lebih stabil dan kuat, terutama saat rudal menembus atmosfer. Salah satu fitur paling berbahaya dari Resvan adalah kemampuan melepaskan hulu ledak di 2 titik, sebelum memasuki atmosfer atau sesaat sebelum menghantam target. Artinya rudal bisa terbang dalam lintasan balistik, lalu melepaskan kepala redaknya untuk menghindari sistem pertahanan udara yang sibuk melacak badan utama rudal. Dan dengan radius mematikan 100 meter serta radius efektif hingga 200 meter, satu ledakan saja cukup untuk melumpuhkan area seluas 2 lapangan bola. Dari sisi desain, Resvan punya panjang sekitar 12 meter, diameter 0,88 meter, siluetnya mengingatkan kita pada rudal Qiyam atau Akil milik Houthi. Tapi dengan ukuran sedikit lebih panjang, tubuh rampingnya dibuat untuk satu hal, menembus atmosfer lebih cepat, menjangkau lebih jauh. Jarak jangkauannya sekitar 1.400 km. Cukup untuk menjangkau seluruh Israel dari titik manapun di Iran. Tapi yang membuatnya semakin menakutkan adalah sistem peluncurannya. Bisa dari kendaraan, pangkalan tetap, bahkan dari dalam bunker bawah tanah.
Ini memberi keuntungan besar, sulit dilacak, sulit dicegat, dan bisa muncul dari mana saja. Menurut Panglima IRGC, rudal ini melesat 8 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, sistem pertahanan seperti Iron Dome atau David Sling dipaksa bereaksi dalam hitungan detik. Tak ada ruang untuk lengah dan bukan hanya cepat. Respan juga cerdas, ia menggunakan sistem navigasi presisi buatan dalam negeri. Akurasinya cukup tinggi untuk menghantam titik-titik paling sensitif, markas komando, pusat komunikasi, hingga landasan udara. Sebelum meledak di langit Israel, nama Respan pertama kali muncul dalam parade militer Iran tahun 2022. Bukan sekedar pertunjukan biasa, parade itu digelar untuk mengenang dimulainya Perang Iran-Irak yang berlangsung dari 1980 hingga 1988. Tepat di sekitar makam Imam Khomeini, sang pendiri Republik Islam. Pasalnya jelas, dari luka masa lalu lahir kekuatan baru. Saat itu banyak yang menganggap kemunculan Respan hanyalah bagian dari retorika khas Iran. Deretan logam dipamerkan, tapi niat penggunaannya masih diragukan. Banyak yang mengira rudal itu akan berkarat di gudang, bukan diluncurkan di medan perang. Tapi waktu berkata lain, April 2024 Respan muncul dari bayang-bayang. Untuk pertama kalinya, rudal ini digunakan dalam skala besar, menyerang sejumlah target strategis di Timur Tengah, termasuk pangkalan militer yang diyakini digunakan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan latihan, bukan simulasi, ini panggung tempur yang sebenarnya. Serangan itu jadi momen pembuktian Respan bukan hanya melesat, tapi menghantam, presisi, mematikan. Dan yang paling menggetarkan, berhasil menembus sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan lawan. Banyak yang sempat menduga operasi Promaisri hanyalah reaksi simbolik. Sebuah pernyataan sikap tanpa dampak nyata, tapi Iran ternyata punya rencana yang jauh lebih tajam. Balasannya datang bukan sekedar cepat, tapi juga tepat. Dan di barisan terdepan, berdiri Respan rudal yang tak lagi sekedar ditunjukkan di parade, tapi kini benar-benar dilepaskan ke medan perang. Kali ini Iran tidak bersembunyi di balik proksi. Respan ditembakkan langsung dari wilayah Iran. Tak ada selubung diplomasi, tak ada perantara. Rudal itu meluncur 1.400 km menembus langit, menuju jantung di wilayah musuh, mengangkut pesan yang lebih dalam dari sekedar ledakan. Pesan bahwa Iran kini berbicara langsung. Targetnya bukan sembarangan. Herzliya dan Sharon, dua titik vital bagi sistem keamanan dan logistik Israel, jadi sasaran utama. Di Herzliya berdiri pusat Mossad, selama ini dikenal sebagai zona ultra aman, tapi malam itu zona itu tak hanya berguncang, ia dilumpuhkan. Bukti lapangan menunjukkan efeknya, bangunan hangus, sebagian ambruk, dan jaringan komunikasi yang sempat padam berjam-jam. Di Sharon juga logistik militer serta pusat data ikut terkena serangan. Bukan hanya infrastruktur fisik yang rusak, tapi sistem pendukung operasi militer pun ikut tergoyahkan. Namun hal paling menyesakkan bukan sekedar kehancurannya. Yang paling membekas adalah kenyataan pahit. Rudal itu menembus pertahanan Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Ini bukan serangan biasa. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Israel tidak hanya kewalahan, tapi benar-benar kebobolan. Dulu banyak yang meyakini jika Iran menyerang pasti lewat tangan orang lain. Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, atau milisi di Suriah. Tapi operasi True Promaisri menghapus semua keyakinan itu. Iran kini tak lagi bermain dari balik layar. Mereka menembakkan rudalnya sendiri, tanpa proksi, tanpa perantara. Dan dunia menyaksikan langsung, Respan bukan lagi simbol, tapi senjata aktif di medan tempur. Kini pertanyaannya berubah, bisakah Israel bertahan? Saat sistem seperti Iron Dome dan Arrow mulai menunjukkan batasnya, apakah mereka mampu menciptakan tameng baru sebelum gelombang serangan berikutnya datang? Atau justru inilah momen di mana Amerika Serikat harus ikut turun tangan, bukan sekedar berdiri sebagai sekutu, tapi benar-benar menjadi perisai terakhir. Satu hal kini tak terbantahkan, langit Timur Tengah telah berubah, dan bayangan perang yang dulu samar, kini semakin jelas, bergerak perlahan dari balik gurun Iran.